Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Marhaban bikum ayyuhal tullab wa talibat. A'azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran Durusul Lugha kita. Sekarang kita berada di Ad-Darsus Tsalis, pelajaran yang ketiga. Seperti biasa sebelum kita memulai menjelaskan tentang maudhu atau tema pelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita akan membaca hiwar yang ada di dalam kitab ini. Istami'u jayyidan, dengarkan baik-baik, tsumma raddidu, kemudian diulangi, antum ulangi. Baitun, al-baitu, kitabun, al-kitabu, qalamun, al-qalamu, jamalun, al-jamalu, al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, wal mudarrisu wakifun. Baik. Sekarang kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, di sini al-muallif atau penulis kitab ini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya isim itu ada yang tidak dimasuki alif lam, ada yang dimasuki oleh alif lam. Apa itu isimnya? Sebelumnya saya ingin jelaskan bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab itu atau jumlah dalam bahasa Arab itu disusun oleh tiga komponen. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah harfun yang memiliki makna, huruf yang memiliki makna. Apa itu isim, apa itu fiil, apa itu huruf? Isim adalah kata yang menunjukkan suatu makna tapi tidak terikat dengan waktu. Umumnya dia adalah kata-kata yang berhubungan dengan kebendaan, berhubungan dengan nama, atau berhubungan dengan sifat. Kemudian fiil adalah kata yang menunjukkan suatu makna tapi dia menunjukkan atau terikat dengan waktu. Biasanya kata kerja. Nanti kita akan pelajari di dars selanjutnya tentang fiil ya. Selanjutnya harf. Harf di sini adalah huruf yang memiliki makna ya, bukan huruf hijaiyah tapi huruf yang memiliki makna. Adapun huruf dia adalah kata yang tidak akan menunjukkan makna kecuali digabungkan dengan komponen-komponen bahasa yang lain seperti isim atau dengan fiil. Baik, kita tidak akan membahas tentang fiil dan huruf ya, tapi kita akan membahas tentang isim. Nah, isim ini biasanya dimasuki oleh alif dan lam. Karena dia di sini isim sini menunjukkan benda. Baitun al-baitu. Ketika dia tidak dimasuki oleh alif lam, maka dia dibaca dengan tanwin. Baitun. Tapi ketika dia dibaca atau dimasuki oleh alif lam, maka dia tidak dibaca tanwin. Al-baitu. Jadi intinya antara alif lam dan tanwin itu tidak bisa bertemu. Jadi imma dia tanwin atau imma dia alif dan kemasukan alif dan lam. Adapun secara makna antara tanwin, isim yang bertanwin dan isim yang dimasuki alif lam ini terdapat perbedaan. Makna isim yang ditanwin, misalnya baitun, qalamun, kitabun, jamalun, itu maknanya umum. Jadi ketika saya katakan baitun, maka yang dimaksud tidak merujuk kepada suatu rumah yang spesifik, tapi rumah yang secara umum.
Akan tetapi ketika saya tambahkan alif lam, al-baitu, maka rumah yang dimaksud itu adalah rumah yang telah diketahui oleh pendengar ataupun penutur. Jadi maksud rumahnya di situ lebih spesifik. Baik, selanjutnya kita pindah ke bagian selanjutnya. Nah, di sini juga al-mu'allif mengenalkan kita dengan kaidah atau dengan kalimat yang disusun dari mubtada dan khobar. Jadi kalau kita terjemahkan, al-qalamu maksurun, pena itu maksurun, patah. Al-qalamu itu disebut dengan mubtada, dan mubtada itu harus selalu ma'rifah. Tanda ma'rifah itu dengan dimasuki oleh alif dan lam. Jadi ketika ada isim yang dimasuki oleh alif lam, maka dia adalah isim ma'rifah. Artinya benda itu telah diketahui. Maksurun, telah rusak. Sedangkan khobar dia tidak dia dalam keadaan nakiroh. Nakiroh itu adalah tidak dimasuki oleh alif dan lam. Karena fungsi khobar ini adalah menjelaskan keadaan daripada mubtada. Menjelaskan keadaan dari mubtada. Sedangkan mubtada itu adalah ungkapan awal. Polpena itu atau polpen itu kemudian dilengkapi dengan atau dijelaskan oleh khobar, maksurun, patah. Begitu juga al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Kemudian al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Anak itu duduk, jalisun duduk. Wa di sini ada huruf wa, yaitu huruf atof namanya. Huruf yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain supaya menjadi dua kalimat itu menjadi satu kesatuan. Nah, wa ini dia termasuk huruf yang memiliki makna yang tadi yang saya jelaskan, yang merupakan salah satu penyusun dari al-kalam dalam bahasa Arab. Kemudian wal mudarrisu waqifun, dan guru itu al-mudarris mubtada dan waqifun adalah khobar. Selanjutnya di sini al-muallif, penulis, memberikan kita beberapa contoh atau beberapa latihan tentang mubtada dan khobar. Kita akan baca sama-sama. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu jadidun, baru, wal qalamu, dan pena itu qadimun, lama atau jadul ya. Kemudian al-himaru sogirun, unta keledai itu kecil, wal hisonu kabirun, dan kuda itu besar. Al-kursiyu maksurun, kursi itu patah. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun, rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun, batu itu berat dan kertas itu ringan. Al-waraqu bimana kertas, khafif bimana ringan. Al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, pakaian itu atau kemeja itu bersih. Nadhifun bimana bersih. Baik, sekarang kita pindah ke tamarin. Baik, tamrinul awal, ikra waktub ma dabtil awakhir kalimat. Bacalah dan tulis
dengan menggunakan baris. Jadi di sini ada kata-kata yang tidak berharokat dan sebagian yang tidak berharokat, maka antum coba latihan untuk menulis di rumah. Kemudian setelah itu dibaca. Ini tugas rumah ya, wajib manzili. Selanjutnya iqra waktub. Ini dibacalah dan tulislah. Baik, kita baca sama-sama ya. Al-maktabu maksurun. Meja itu rusak. Al-mudarrisu jadidun. Guru itu baru. Al-qamisu wasikhun. Pakaian itu atau kemeja itu kotor. Al-labanu baridun. Susu itu dingin. Al-masjidu maftuhun. Masjid itu terbuka. Al-hajaru kabirun. Batu itu besar. Al-labanu baridun. Wal ma'u harun. Susu itu dingin dan air itu panas. Al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun. Imam itu duduk dan guru itu berdiri. Al-qamaru ba'idun. Bulan itu jauh. Al-mindilu nadhifun. Dan sapu tangan itu bersih. Sapu tangan itu bersih. Baik, sekarang kita masuk ke tamrinus salis, latihan ketiga, imla'il faragat fi mayali biwad'il kalimah al-munasibah min kalimatit taliyah. Jadi di sini ada kalimat-kalimat yang belum sempurna. Jadi dia hanya terdiri dari mubtada. Al-hajaru, al-qamaru, al-babu, al-qamaru, al-waraqu, al-mindilu, al-laban. Dia membutuhkan khobar. Akan tetapi khobar ini yang kita harus letakkan harus khobar yang sesuai dengan mubtadanya. Jadi ketika bertukaran khobar maka kalimatnya nanti maknanya akan menjadi aneh. Baik, silakan antum kerjakan di rumah sebagai latihan. Selanjutnya kita masuk ke tamrinur rabi, latihan keempat. Imla'il faraq fi mayali biwad'il kalimatil munasibah. Letakkanlah, kalau tadi mubtada ada mubtada tapi tidak ada khobar, khobarnya dipilih. Tapi kalau di sini ada khobar tapi tidak ada mubtadanya nanti kita cari sendiri, kita buat sendiri mubtada yang cocok. Silakan antum kerjakan latihan-latihan ini. Apabila butuh pertanyaan, butuh penjelasan atau ingin bertanya, silakan bertanya, ditulis di kolom komentar. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Al-qamaru, bulan, jadidun, baru, qadim, lama, wasikhun, kotor, nadhif, bersih, harun, panas, baridun, dingin, sogirun, kecil, kabir, besar, maftuhun, terbuka, maksurun, rusak, sakilun, berat, khafif, ringan, jamil, indah, waqifun, berdiri, jalisun, duduk. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk dikerjakan tamarin atau latihan-latihan yang telah atau yang terdapat dalam kitab. Kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah dan doa katul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, astagfirullah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.